lantai 4 Rektorat UIN Alauddin Makassar pada Kamis 3 Oktober 2024, digelar talk show Genset dan Perubahan Iklim. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UKM Ritma, Mapalasta UIN Alauddin, dan Greenpeace Indonesia, serta mengundang narasumber dari berbagai stakeholder lingkungan hidup, di antaranya Walhi, Cita Tanam Mahardika, dan dosen kesehatan masyarakat UIN Alauddin. Sebanyak 100 peserta terdiri dari mahasiswa, aktivis lingkungan, dan perwakilan organisasi lingkungan dari berbagai kampus di Makassar, turut berpartisipasi aktif dalam acara ini. Acara ini berfokus pada krisis iklim yang merupakan isu global, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi Z maupun masyarakat umum tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi. Ketua Umum Mapalasta UIN Alauddin, Sandi, mengungkapkan bahwa ini merupakan kegiatan perdana yang diharapkan dapat berlanjut secara bertahap ke depannya. Kenapa mereka yang kita guide? Karena dia yang jalan di lingkungan. Ini kegiatan baru pertama kali dilakukan. Insya Allah akan dilakukan step by step berlanjut. Imamul Haq, Direktur Cita Tanam Mahardika, menyoroti bagaimana kebijakan energi di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini lebih menguntungkan oligarki dan mengabaikan masyarakat umum. Kebijakan dari masa ke masa, sejak masa kolonial sampai ke masa Presiden Joko Widodo hari ini, itu kebijakan, aturan, regulasi itu selalu dibuat untuk melayani kaum-kaum tertentu atau kelas-kelas tertentu saja. Dari undang-undang kolonial sampai undang-undang pengadaan tanah, sampai undang-undang PSN, dan undang-undang soal energi yang baru yang salah satu dua itu sebenarnya juga adalah cerminan dari bagaimana kebijakan kita itu adalah keuntungan atau legitimasi bagi oligarki, bagi kekuasaan, bagi pejabat untuk mengeruk, mengambil dan menikmati kekayaan alam kita. Sementara itu, Bondan Andriano, pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa banyak kebijakan energi saat ini yang menjadi solusi palsu, menghambat transisi energi terbarukan di Indonesia, dan menekankan pentingnya publik bersuara untuk memastikan transisi energi yang nyata dan berkelanjutan. Ya, hari ini adalah kita berusaha untuk mencapai memberikan edukasi dan sekaligus sharing pengetahuan mengenai bagaimana PLT captive yang ada di Indonesia ini, PLT industri, menjadi bottleneck dalam transisi energi Indonesia. Alih-alih memberikan solusi nyata dalam transisi energi untuk melancarkan bagaimana energi terbarukan tetap diadakan, tapi justru Indonesia mempunyai PLT captive yang menjadi solusi palsu sehingga menjadi hambatan bagaimana transisi energi Indonesia dijalankan. Dan upayanya agar publik, khususnya anak muda yang saat ini ada di kampus, sadar dan bisa bersuara bersama menekan kepada pemerintah untuk membuat transisi energi yang nyata, bukan solusi palsu adanya. PLTU captive adalah PLTU yang menjadi biang kerok masalah krisis iklim saat ini. Perubahan iklim di Indonesia ataupun di dunia itu dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan sektor energi. Masalah Indonesia saat ini adalah Indonesia belum membatasi PLTU captive yang ada. Indonesia masih terbatas dengan PLTU on grid atau PLTU yang terhubung dengan PLN. Masalahnya adalah PLTU akan semakin terus bertumbuh melalui pengecualian di pasal 3 ayat 4B Perpres 112 tahun 2022. Jika pasal 3 itu tidak direvisi atau tidak dihapus atau tidak dibuatkan perpres baru yang menghalangi pembangunan PLTU captive, maka kita akan semakin masuk ke dalam jurang krisis iklim yang semakin parah. Nurul Fadli Ghaffar, Kepala Divisi Energi Walhi Sulawesi Selatan, juga menyampaikan pentingnya membatasi pembangunan PLTU baru serta memensiunkan PLTU yang sudah beroperasi demi kelangsungan generasi mendatang. Ranti Eka Sari, dosen kesehatan masyarakat UIN Alauddin, menjelaskan dampak buruk polusi yang dihasilkan oleh PLTU, terutama terhadap kesehatan masyarakat yang menyebabkan masalah pernafasan dan penyakit jantung. Jadi bagaimana kemudian PLTU captive ini punya peran dalam polusi udara, terutama zat PM2,5 yang bisa menghasilkan banyak berbagai macam masalah kesehatan seperti masalah pernafasan, masalah pada jantung, dalam jangka pendeknya iritasi mata, kulit, sakit kepala, dan kelelahan. Dan ternyata kandungan zat toksik dari PLTU ini
yang bahan bakarnya batu bara ini lebih berbahaya dibanding PM2,5 yang dihasilkan oleh sumber lain. Dia beresikonya 2,1 kali lebih menghasilkan kematian dibanding PM2,5 dari sumber lain. Kurang lebih seperti itu, maka mari sama-sama kita menolak atau berusaha untuk ikut aksi dalam memensiunkan segera penggunaan PLTU, terutama PLTU kaptif, karena untungnya kemudian hanya ke private bukan ke masyarakat secara umum. Kegiatan talk show ini juga menjadi wadah untuk menggugah kesadaran masyarakat, terutama generasi Z agar lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim dan berpartisipasi aktif dalam kampanye lingkungan. Feni Septiani Samuel, Unhas